Baik pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten update pilihan redaksi ID Channel. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, kita akan cermati dari PT Telkom Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM yang bersinergi dengan PT Trisinar Indo Pratama atau Technoplus ciptakan kotak vaksin teknologi Internet on Things atau IoT. Dan selanjutnya, listing di Bursa Efek Indonesia saham Ultra Voucher atau UVCR, perusahaan teknologi yang bergerak di industri kupon belanja atau gift card, naik 10% di hari pertama. Kemudian ada gugatan PKPU terhadap emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk atau PBRX ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga perseroan akan fokus pada restrukturisasi perusahaan. Baik, kita akan cermati kinerja dari saham-saham tersebut. Telkom, kita lihat pada closing market kemarin masih positif 2,5% di level 3.270. Sementara year to date-nya masih negatif 1,21%. PE ratio 13,5 kali, kemudian market cap-nya mencapai 324 triliun rupiah. Adapun Ultra Voucher atau VCR 10% pada closing market kemarin di level 110, kemudian PE ratio-nya sudah cukup tinggi karena ini juga baru IPO, kemudian sudah banyak diburu 139,5 kali, market cap sekitar 220 miliar rupiah, dan PBRX kemarin stagnan saja di level 120 pemirsa. Year to date negatif 51%, kemudian PE ratio 2,3 kali dengan market cap sekitar 777,4 miliar rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo, Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Mas Franky, kita akan ulas ini beberapa emiten update. Kita coba highlight Telkom dulu ini yang bersinergi dengan Trisinar Indo Pratama menciptakan kotak vaksin teknologi Internet on Things. Sejauh mana ini bisa menjadi pendorong nih bagi kinerja Telkom sendiri dengan adanya produk yang sudah dirilis? Kalau Telkom itu sebenarnya karena market cap-nya udah besar ya, jadi market cap-nya Telkom sendiri udah 300-an triliun. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada ini mungkin tidak akan terlalu berpengaruh banyak, tetapi untuk ini ya, untuk penanggulangan COVID bagi negara ya sangat berpengaruh seperti itu. Kalau tapi untuk ke bottom line-nya mungkin masih belum terlalu berpengaruh. Tetapi menurut saya Telkom adalah perusahaan yang sangat diuntungkan. Maksud saya Telkom adalah perusahaan yang diuntungkan dari ini zaman-zaman teknologi seperti ini. Kenapa? Karena Telkom itu kan pada dasarnya bisnisnya menjual data and kuota. Jadi kalau kita lihat Telkom itu secara earnings juga relatively stabil gitu, meskipun dihantam pandemi dan ini ya tetap dalam dalam earnings report-nya satu tahun itu sekitaran tetap mendapatkan profit sekitaran 20 triliun. Jadi kita melihat kalau Telkom is actually a wonderful company, is a good business. Betul. Dan kedepannya bakal semakin banyak orang yang membutuhkan data. Jadi Telkom itu sebenarnya bisnis yang sangat stabil, apalagi dalam tahun ini juga pergerakannya masih relatif flat, masih cuma turun 1,2% ya. Jadi kita melihat untuk investor jangka panjang, I think Telkom is a good company to buy. Oke, tapi kalau kita lihat kan di hari ini saja pre-opening baik indeks harga saham gabungan, kemudian Telkomnya sudah mulai terkena aksi jual tipis-tipis begitu kalau kita lihat. Betul. Anda melihat bagaimana? Lebih kepada aksi profit taking saja, karena kalau kita lihat tren secara bulanan naiknya sudah cukup kencang ini, Mas Franky, untuk Telkom sendiri. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, selain bank digital, selain saham-saham yang lagi hype ya, kalau kita lihat blue chip itu memang ketika setelah naik itu biasanya akan cenderung tertekan. Baik. Jadi belum ada tren yang definitif untuk blue chip ya, untuk mengalami kenaikan yang besar, karena boleh dikatakan dalam secara FDI, secara ini foreign flow juga belum terlalu masuk ke emiten-emiten di blue chip saat ini gitu. Jadi kita lihat kalau ada penurunan, menurut saya untuk investor jangka panjang masih boleh akumulasi Telkom. Masih bisa akumulasi meskipun kita lihat pelemahan tengah terjadi, ini cicil beli saja begitu? Iya, dicicil beli aja. Kalau Telkom itu menurut saya emiten yang kalau kita cicil beli ya mungkin in a few years ahead ya, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian akan menarik bagi investor. Soalnya kita lihat juga investor asing sudah mulai pelan-pelan masuk nih. Kemarin dalam sepekan, dalam 1 bulan ini kita lihat positif begitu dari jumlah investornya.
Kita quite happy ya kalau dengan melihat investor asing itu tahun ini aja udah inflow sekitar 16 triliun gitu. Jadi satu bulan ini sendiri udah lebih 1,5 triliun. Padahal kita boleh dikatakan secara ini ya kita lagi di pandemi, di krisis pandemi, tapi investor asing masih memiliki kepercayaan yang besar untuk investasi di Indonesia karena mereka melihat pertama valuasi udah murah, kedua kita punya potensi yang tinggi. Oke, lantas the best entry misalnya Anda sarankan tadi kita cicil beli begitu, apakah peluang rebound masih tersedia atau seiring dengan pelemahan indeks Telkom pun masih akan tertekan ke bawah? Menurut saya harusnya ya Telkom untuk tertekan jauh sudah agak sedikit sudah terbatas gitu. Jadi kita melihat kalau dia ada di 3.200 itu adalah entry point yang cukup baik. Baik, jadi menarik untuk pergerakan Telkom. Ada peluang ke berapa jauh sih mungkin target price? Telkom ya, kalau untuk Telkom targetnya di sekitaran 3.500. Sampai dengan 3.500-an ya? Oke. Ya. Baik. Tapi itu kita ngomongnya mid to long term ya. Yes. Baik, itu dia untuk Telkom Indonesia. Begitu kita lihat pergerakannya di opening market hari ini. Indeks harga saham gabungan memang sempat tadi mengalami pelemahan. Saya sampaikan dulu bahwa hari ini indeks harga saham gabungan sedikit berbalik arah ini, bergerak positif 0,19% di level 6.108,514. Kalau kita review sedikit begitu, perlawanan ini akan berlanjut di sepanjang hari ini Mas Franky, atau lagi-lagi tekanan dari global ini yang masih menghantui, atau tadi angin segar dari investasi yang justru bisa mengangkat indeks? Menurut saya saat ini indeks sebenarnya sedang mencari arah juga ya, karena di satu sisi kita masih dihadapkan pada pandemik yang kita masih belum tahu ini apakah PPKM nanti akan lanjut atau tidak. Kita harapkan tidak lanjut lagi ya, karena kita mengharapkan bisnis sudah bisa ini. Tapi kalau kita lihat dari data COVID yang ada, ya kita sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda untuk penurunan. Jadi we are happy about that. Yes. Kemudian kalau kita lihat dari secara valuasi kita sendiri juga Indonesia sebenarnya udah sangat menarik sih. Jadi kita cukup optimis kalau hari ini indeks akan baik. Oke, berarti akan berada peluang di level-level 6.100 masih akan menjadi tahanan kuat nih untuk IHSG. Betul. Baik. Ya. Itu dia untuk beberapa pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian juga Telkom di dalamnya dengan peluang sampai dengan 3.500 tadi yang Anda katakan ya. Untuk pergerakan dari Telkom yang hari ini justru turun semakin dalam 1,53% di level 3.220, justru itu ruang untuk kita melakukan aksi beli ya. Betul. Oke. Baik, kemudian ada beberapa saham misalnya PBRX begitu yang PKPU-nya ditolak begitu, adakah rekomendasi yang bisa Anda sampaikan? Mungkin kalau untuk PBRX itu tidak dalam coverage kami, jadi mungkin kita tidak ada ini. Oke, netral saja begitu ya untuk kondisi netral, betul. Baik, kita akan lihat saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer. Ada LPIN di pagi hari ini, kemudian Yellow, Mark, Dynamic, kemudian ABBA. Dan ini kita lihat lebih kepada lapis 2, lapis 3 nampaknya yang justru ramai ditradingkan ini Mas Franky. Betul. Saat ini memang boleh dikatakan yang menjadi motor adalah saham lapis kedua dan lapis ketiga. Oke. Jadi ya memang itu yang sekarang itu yang mendrive kenaikan indeks. Apalagi kalau kita lihat Dynamics itu di laba kuartal 2 sendiri, laba satu kuartalnya sudah lebih tinggi dibanding sudah sama dengan laba 1 tahun di masa sebelum pandemi. Jadi Dynamics kenaikannya 10% hari ini. Iya, itu dia. Lebih kepada fundamental yang mendukung dari kenaikan Mark Dynamics sendiri atau memang lebih kepada sentimen secara teknikal saja? Memang kalau kita lihat fundamentalnya sangat mendukung ya, karena memang kita lihat labanya memang meningkat sangat tinggi, itu yang menyebabkan harga sahamnya juga ikut naik setinggi ini, seperti itu. Baik, Anda rekomendasikan untuk kita mengambil posisi beli untuk Mark Dynamics ya? Menurut saya Mark Dynamics mungkin menarik ya secara fundamental, karena kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini setelah pandemi permintaan akan sarung tangannya meningkat dengan besar. Jadi kita bisa lihat dari laporan keuangannya growth-nya naiknya tinggi sekali. Jadi menurut saya ya secara fundamental boleh dibeli. Mungkin target sekitar 1.200 seperti itu. Wow, sampai dengan 1.200 ya? Iya. Lebih kepada untuk akhir tahun. Ya, akhir tahun. Jadi kita masih melihat
Karena kalau kita baca dari laporan ini ya, kita baca dari laporan yang dari public expose-nya mengatakan kalau sebenarnya over capacity. Jadi kita paling senang company-nya seperti itu gitu. Jadi permintaannya udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas yang bisa diproduksi. Oke, kemudian kita lihat saham-saham berbasis teknologi, khususnya yang digital juga ramai juga nih diburu oleh para investor. Sebenarnya apa sih yang dilihat oleh market saat ini begitu Mas Franky? Apakah memang tengah mencari saham-saham yang sebelumnya sudah cukup lagging begitu, tidak bergerak lagging, kemudian akhirnya ikut terangkat begitu? Kalau saat ini menurut saya market malah sedang melihat ke arah karena dia digital itu diasumsikan oleh market as a future economy. Jadi ke depannya apalagi nanti kan ada IPO Bukalapak dan IPO Goto. Jadi sebelum IPO, ketika perusahaan-perusahaan besar itu IPO, maka akan mendrive permintaan untuk yang tidak sebesar itu untuk naik duluan seperti itu. Oke, kita akan jeda kembali sebentar Mas Franky. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas beberapa saham yang Anda rekomendasikan ya untuk pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.